حي على الفلاح. Sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada sore hari ini adalah kelanjutan dari materi yang saya sampaikan sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu saya menyampaikan tanda-tanda kebangkitan hidup jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mereview sejenak beberapa bagian yang sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hidup yang kita sebut dengan mengalami kebangkitan itu adalah hidup yang pertama apabila ibadah yang kita kerjakan itu menumbuhkan rasa rindu untuk segera beribadah kembali sesering mungkin dan lebih berkualitas dari waktu ke waktu, jamaah sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup yang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan itu adalah apabila kita merasa perlu bersungguh-sungguh terus-menerus memperbaiki karakter dan kepribadian kita. Jadi, ibadah yang dikerjakan yang didasari oleh semangat rindu, cinta, suka itu berdampak pada bagian yang kedua. Orang itu ingin terus-menerus memperbaiki karakternya. Disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain, kerja keras, dan segala macam. Tidak pernah ada kata berhenti. Bahkan mungkin kalau ada orang merasa, saya sudah disiplin, saya sudah tepat waktu, ada saja bagian yang perlu dia perbaiki, misalnya rendah hati, mengurangi rasa sombong dalam dirinya dan segala macam. Ya mas sekali. Lalu yang ketiga adalah kalau hidup itu menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dari hidup yang biasa berjalan biasa saja, kalau kita bersungguh-sungguh untuk terus memperlengkapi diri dengan berbagai ilmu, pengetahuan dan apapun yang kita butuhkan untuk memajukan hidup kita aja mas sekali. Karena hidup itu selalu saja akan terus mempertemukan kita dengan persoalan-persoalan baru. Jamaah Allah. Yang keempat, hidup itu menunjukkan tanda-tanda kebangkitan apabila kita terus-menerus menjaga agar kita ini dipercaya oleh Allah dan dipercaya oleh manusia. Karena kepercayaan Allah dan kepercayaan manusia itu modal dasar bagi semua orang itu untuk memulai semua hal yang diusahakannya, jamaah sekalian. Ya tentu saja kalau orang dipercaya oleh Allah pasti akan berdampak pada yang lain-lain, jamaah sekalian. Lalu yang itu 4 hal yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kenapa saya sebut itu sebagai tanda-tanda kebangkitan hidup, jamaah sekalian? Kalau dibalik, orang yang hidupnya itu tidak mengalami kemajuan, mohon maaf, tidak hanya dalam aspek materi, tetapi dalam banyak aspek, itu biasanya 4 hal itu kelihatan. Ibadahnya, kemudian karakternya atau akhlak kepribadiannya, kemudian tingkat kepercayaan orang kepada dia, dan cara dia terus-menerus memperlengkapi diri dengan berbagai ilmu dan keahlian, jamaah sekalian. Itu sebuah tantangan buat kita semuanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengalami 4 hal
hal terbalik dari 4 hal yang tadi saya sebut ya. Jadi saya masuk ke masjid, hadirin masuk ke masjid Al-Falah, nanti kita malam tahajud, ya biar rutinitas saja ibadah itu. Tidak pernah kita pertimbangkan kualitas dan dampaknya. Kemudian besok pagi kita ke kantor terlambat, tidak merasa bersalah ya. Janjian dengan orang tidak tepat waktu, tidak merasa bersalah, jamaah sekalian. Kemudian orang kanan kiri kita itu belajar A, belajar B, kita tidak perlu merasa belajar. Biasanya hidup dengan begitu akan berjalan di tempat, jamaah. Sekali lagi ini bukan tentang materi saja, jamaah. Ada orang yang secara material itu duitnya banyak, tapi merasa hidupnya tidak bahagia. Saya kemarin iseng di media sosial itu Elon Musk namanya. Orang kaya Amerika, orang kaya terkaya di dunia itu kekayaannya 14.000 triliun, John. 14.000 triliun. APBN Indonesia itu setahun berapa? Bukan setahun ya. APBN kita itu 5 sekian ribu triliun. Jadi dia satu orang itu empat kalinya APBN orang se-Indonesia. Tapi dia bilang, saya punya uang tetapi saya tidak bahagia. Ya, dia bilang begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hidup itu ingin bangkit, lagi-lagi sekarang bukan sekedar soal uang tambah banyak ya. Bisa jadi orang yang ingin bangkit hidupnya itu uangnya sudah ada, tetapi dia merasa ingin bangkit dan berubah pada aspek-aspek spiritual, pada aspek-aspek tingkat kepercayaan anak-anaknya kepada dia dan segala macam. Maka tentu orang itu harus punya cita-cita, keinginan, jamaah. Cita-cita yang di makalah 2 halaman yang saya buat bolak-balik ini menjadi penting buat kita, yang saya tulis dengan cita-cita yang lebih tinggi yang kita tentukan untuk diperjuangkan membutuhkan sejumlah pengikat. Saya beri contoh yang ini. Misalnya kita ini punya problem di keluarga. Kita ini tidak punya problem keuangan, ya rezeki lancar, ya, usaha jalan. Tapi problem harmoni keluarga, anak-anak tidak dekat dengan kita, dan segala macam itu bisa menjadi masalah yang serius buat kita. Lalu kita berdoa dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau kita ini tidak punya problem keluarga, tidak punya problem pekerjaan, tapi rasanya kita ini punya problem dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Ada saja kesalahan-kesalahan yang belum bisa kita perbaiki. Ada saja hal-hal yang membuat orang itu tidak begitu menyayangi dan menyukai kita. Kalau kita ingat doa Rabbighfirli warhamni, 2 bagian itu, ya Allah ampunilah dosaku dan sayangilah diriku, maka itu mestinya menjadi cita-cita kita. Bagaimana dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, jumlah kesalahan kita kepada Allah itu sebisa mungkin benar-benar kita kurang, dan jumlah kesalahan kita kepada sesama itu kita sejauh mungkin kita kurangi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam obrolan di warkop, di kafe, di mobil bersama, orang bisa ngerayani yang lain. Tidak tentang gaji yang terlambat misalnya yang diberikan oleh atasan kepada kita, tidak tentang kedisiplinan waktu dia terkenal disiplin, tapi kita menjalankan aspek-aspek yang lainnya. Dia misalnya kurang menghargai karyawan, dia kurang bisa care kepada orang yang berprestasi, maunya dia hanya cerita tentang dirinya sendiri dan segala macam, ya Mas. Nah, kalau kita jujur, doa duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu menghimpun seluruh urusan hidup manusia, jemaah. Urusan sehat kita sebut dengan wa'afini. Ya, urusan rezeki kita minta dengan warzuqni. Urusan hidup ini agar berjalan dengan lurus kita bilang dengan wahdini, jemaah. Urusan baik dengan Allah dan baik dengan sesamanya kita bilang dengan Rabbighfirli dan warhamni, begitu ya. Urusan hidup itu bertambah bagus dari waktu-waktu, yang kurang-kurang menjadi sempurna kita sebut dengan wajibuni, jemaah sekalian. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya seharusnya doa itu, ya, di antara sekian doa paling gampang mengingat doa ini karena kita baca di dalam duduk di antara 2 sujud.
17 kali dalam sehari semalam minimal, ditambah sekian kali sholat sunnah. Nah, tetapi hadirin sekalian, kalau saya menyebutnya dengan sebagai pengikat jamaah sekalian, doa Rabbighfirli sampai wa'fu anni, ya, itu akan selalu menjadi tempat di mana cita-cita kita diletakkan di situ. Saya ingin menjadi orang yang semakin tidak bersalah pada Allah. Saya ingin menjadi orang yang semakin disayang oleh ayah dan ibu, teman-teman. Saya ingin menjadi orang yang terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Saya ingin menjadi orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjadi orang yang rezekinya dibuka lebih lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjadi orang yang semakin menjalani hidup ini dekat dengan hidayah dan mengikuti petunjuk Allah, wahdini dan seterusnya. Nah, hadirin, hal-hal itu ya akan menjadi pengikat kita. Kalau pengikat-pengikat itu satu, kesadaran terus-menerus terhadap cita-cita itu. Tidak ada yang bisa membuat kita sadar terus-menerus terhadap cita-cita melebihi doa, jemaah. Ya. Orang mau sehat dalam sholat dia akan menyebut wa'afini. Orang ingin menjadi seorang dokter, akuntan, polisi, tentara, tetapi menjalani profesinya dengan mengikuti agama dengan baik, ada pada wahdini, jamaah sekalian. Orang dipindah tugaskan ke Papua, ke Turki, Korea, agar tetap istiqomah, dia akan berusaha komitmen dengan Rabbighfirli dan warhamni dan seterusnya, jamaah sekalian. Nah, oleh karenanya, seperti yang saya tulis, jika memang cita-cita itu benar, maka kita akan selalu mengingat, memikirkan, membawa dan merasakan cita-cita itu ke dalam semua kesibukan aktivitas kita, bahkan seringkali akan terbawa dalam tidur serta mewarnai mimpi kita, jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi agak aneh juga kan? Doa Rabbighfirli warhamni wajibuni yang dibaca 17 kali sehari, ya kan? Kemudian dibaca sejak pertama kali kita sholat, jamaah sekalian. Ya, andaikan kita usianya 55 tahun sama, berarti 55 kali 365 hari, sekian banyak. Tapi kenapa tidak meresap ke dalam diri kita itu? Aneh kan? Malah yang meresap adalah skor pertandingan sepak bola, ya. Yang meresap itu adalah THR yang akan keluar di awal bulan Ramadan ini, ya. Yang meresap adalah kabar akan ada pengurangan karyawan yang tiba-tiba membuat kita bermimpi buruk dalam tidur kita dan segala macam, jamaah. Begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cita-cita yang kita perjuangkan itu akan tetap terikat dengan kita, bukan sekedar disadari, tetapi kalau mendesak kita untuk terus bekerja. Maksudnya begini, hadirin, kalau sadar betul tentang doa Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa saya, mestinya konsentrasinya gimana caranya agar kita tidak berdosa pada Allah dan tidak berbuat salah pada manusia. Dosa pada Allah itu kan, dosa pada manusia itu dua cirinya. Apa yang Allah perintahkan tidak kita kerjakan, itu bikin dosa. Dan apa yang Allah larang, justru kita kerjakan. Malah jadi berdosa. Kalau kita berkonsentrasi itu, hadirin sekalian, maka kita akan merasakan kemajuan hidup itu selangkah demi selangkah. Kalau hadirin ingin menjadi orang warhamni, disayang oleh Allah dan disayang oleh manusia, maka bekerjalah gimana caranya Allah sayang pada kita. Dalam banyak ayat, Allah suka pada orang yang sabar, Allah suka pada orang yang banyak berbuat kebaikan, Allah suka pada orang yang macam-macam. Ya, maka berkonsentrasi bekerja untuk melakukan itu semua, jemaah sekalian. Hadirin, kalau hadirin berdoa dengan wajibuni, ya Allah, sempurnakan apa yang kurang dalam hidup saya, atau tutuplah apa yang belum sempurna, maka hadirin mulai melihat apa yang belum sempurna dan belum perlu ditutupi, yaitu kita kerjakan untuk kita selesaikan, jemaah sekalian. Begitu. Dengan begitu, rasanya hidup itu tidak akan pernah selesai, selalu saja ada pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari. Hadirin, kalau ketemu orang yang sudah pensiun, tapi masih sibuk di rumah, kalau ditanya, apa saja Pak Ustaz? Ada saja Pak Ustaz Tarkom. Kadang-kadang membenarkan ledeng yang bocor, genteng yang retak, ya, kemudian halaman yang tidak bersih dan segala macam. Hidup itu kalau diperlakukan seperti itu terhadap diri kita itu akan menjadi menarik, jamaah sekalian. Saya kemarin ngisi pengajian subuh di masjid di Larangan Sidoarjo.
Habis itu ada acara Ramadan berikutnya ketarik agak jauh cuma. Ustaz biasa yang nganterin, namanya Pak Edza. Usianya 70 tahun lebih. Tapi masih cakep dan rajin berbisnis jual beli kawat las gimana? Anaknya 3 sudah mentas semua. Saya agak iseng. Bapak keuntungannya sampai nggak 50 juta? Bisa di usia 70 tahun lebih pakai mobil Fortuner apa namanya Pajero jangan keren. Orangnya sudah tua tapi masih bisa mendapatkan rezeki dari Allah sebesar 50 juta. Saya tanya begitu. Tapi bukan soal 50 jutanya aja Mas. Tetapi kita menemukan banyak orang yang kalau ada nanti pulang naik gokar ya, jangan heran misalnya kalau ketemu sopir gokar yang sudah tua, kalau ditanya, Pak kok masih nyetir? Nggak enak Mas kalau di rumah disuruh sama anak-anak saya suruh dia tambah penyakitan dan segala macam. Gitu. Artinya begini hadis kan, kalau hadirin itu tidak bekerja sekedar untuk mencari uang di mana kita butuh makan ya, ada banyak pekerjaan lain yang bisa diselesaikan. Ya. Sebagian bapak kita itu dan ibu itu belajar membaca Al-Quran. Ya. Sebagian bapak ibu sekalian itu belajar apa namanya keterampilan ini dan itu hanya karena ingin bisa mendampingi cucunya belajar ini dan itu. Sebagian karena dia tidak punya problem keuangan sudah, uangnya ada, tabungannya ada. Gitu. Sebagian orang itu menjaga dan belajar kesehatan, ya ikut senam A, senam B dan segala macam, ya. Hanya agar dia bisa menjadi orang yang bisa tetap sehat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya saya 2 Sabtu yang lalu di rumah itu ada pengajian tadabbur Quran itu ada bapak cerita, saya Ustadz datang ke keluarga duka. Jadi keluarga ini di Semolawaru, Elok. Seorang anak itu usia 43 tahun mengantar ibunya yang kena serangan stroke tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit Husada Utama. Rumah sakit Husada Utama itu utaranya Dr. Sutomo, di sebelah baratnya Fakultas Kedokteran UNER itu. Nah, pas sampai di sana, hadirin sekalian, si anak yang 43 tahun malah kena serangan jantung. Ya. Jadi dia tiba-tiba mengalami gangguan yang luar biasa begitu ya. Sambil masih memegang ibunya, kawan-kawan dokter dan perawat bisa langsung mengalihkan perhatiannya justru kepada sang anak. Dan kemudian bahkan meninggal lebih dahulu. Ibunya masih selamat. Ya Mas. Lalu kata Pak Hamid namanya yang cerita mantan ketua RW kami, pas sang istri itu mendekap 3 anaknya yang masih kecil di hadapan jenazahnya suami itu, dia bilang, dulu ibumu ditinggalkan oleh kakek dan nenekmu ya ketika ibu sudah dewasa. Sekarang engkau sudah ditinggalkan oleh ayahmu justru ketika engkau masih kecil. Ya. Kalau kita berpikir tentang si anak muda 43 tahun gitu ya, secepat itu dia meninggal. Lalu kita ingin sehat, jamaah sekalian, ingin sehat dia nih. Ya mestinya kalau kita ingin sehat mestinya mulai dari jaga ritme aktivitas 24 jam, makan, berolahraga semata-mata agar Allah memberikan kita kesehatan dan bisa melanjutkan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian begitu. Hadirin, saya lanjutkan. Sebab hanya dengan bekerja selangkah demi selangkah, maka cita-cita itu akan berhasil kita raih. Lagi-lagi ini bukan soal keuangan. Ya, ada kawan itu pernah ketemu pas dia ke Eropa, ada kan orang yang baru sadar olahraga itu menjelang usia 60. Ya. 60. Padahal dia terkena penyakit kencing manis yang sudah parah. Ya. Tapi dia mulai olahraga di usia itu dan usianya itu sampai berlanjut sampai disebut sampai menembus angka 90 ya, luar biasa. Gitu. Kan rata-rata kita ini kalau sudah pensiun kalau udah sakit menyerahkan seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi untuk ini. Padahal masih ada sesuatu yang bisa dirubah jamaah. Yang ketiga, keinsapan bahwa diri kita yang sepenuhnya diberi kebebasan memilih ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah ke-18 ayat ke-29 Allah menyebut sesungguhnya kebenaran itu dari Allah, maka barang siapa yang mau dia bisa memilih beriman, barang siapa yang mau bisa memilih kafir.
Dalam urusan yang lainnya juga gitu. Allah menyerahkannya kepada kita. Kalau mau sehat, ya silahkan olahraga. Kalau mau sakit, silahkan jangan perhatikan seluruh hal-hal yang itu. Tapi soal nomor 3 ini ya, banyak orang itu, ada kayaknya dengan nomor 4 ini ya. Soal nomor 3 itu banyak orang merasa bahwa keadaanlah yang membuat dia salah. Maksudnya gini, kenapa saya jadi bodoh? Kenapa saya jadi miskin? Kenapa saya jadi... Ya karena atasan saya nggak perhatian pada saya. Kenapa saya tidak bisa berhasil? Karena saya lahir dari orang tua yang tidak mendukung dan segala macam. Hadirin kalau cerita di masjid ini, jamaah sekalian, ngobrol ya, barulah kita sadar ya, oh ternyata semua orang itu pernah susah. Ternyata semua orang pernah ditipu, pernah gagal, dan segala macam. Jadi hanya kita mulai sadar, bukan hanya kita sendiri yang susah. Semua orang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kebebasan memilih, tetapi konsekuensi dari pilihan itu harus kita tanggung jawab sendiri. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, di belakang itu kebesaran jiwa untuk selalu bertanggung jawab ya. Jadi kalau kita sudah bekerja, jamaah sekalian, kalau kita sudah bekerja, maka hasil pekerjaan kita itu ini perlu dicatat ya. Yang hasilnya itu Allah yang menentukan, tapi usaha kita yang diberi tanggung jawab. Oleh karenanya berbesarlah jiwa menerima hasil itu. Tapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya bahwa hasil yang baik itu pasti Allah berikan kepada orang yang benar-benar bersungguh. Cuma kita ini agak nakal sedikit. Kita ini berdoa, mintanya itu datangnya apa yang kita doakan pada itu kalau bisa sesuai dengan jadwal kita dan mengikuti proporsi yang kita kehendaki. Itu yang oleh Dr. Aid Al-Qarni, ulama Saudi itu disebut di dalam surat, beliau mengomentari surat 16 ayat pertama, Ata amrullahi fala tastajiluhu. Ketetapan Allah itu pasti datang, tapi jangan minta disegerakan. Walaupun kalau kita buka tafsir atau terjemahan ini, maksudnya ketetapan Allah itu datangnya hari kiamat. Tetapi ayat Al-Qarni mengatakan doa itu pasti dikabulkan, tetapi jangan kalian minta diserahkan. Cuma kalau jujur jangan. Hadirin ya Allah, berilah saya rezeki 10 juta. Hadirin mintanya itu minta dicepatkan atau minta dilambatkan? Enggak ada orang yang minta dilambatkan, ya kan? Semuanya itu minta dicepatkan. Ya. Pasti. Punya anak, ikut tes ya jemaah sekalian. Ikut tes apa namanya? ASN, PNS ya, atau dosen di kampus. Nggak ada, ya Allah, yang penting anakku engkau yang penting anakku engkau takdirkan jadi dosen di kampus agama. Terserah nanti diterima 2 tahun kemudian. Nggak mungkin begitu. Rata-rata orang minta doa itu agar segera disegerakan. Tapi nah masalah di situ, kebesaran jiwa kita jamaah sekalian untuk mau menerima apa yang Allah putuskan itu tidak mudah. Setelah kita menjalani waktu bertahun-tahun barulah sadar, wah, padanya kita harus berbesar jiwa ketika doa itu Allah yang menentukan kapan selesainya. Beberapa hari yang lalu jamaah sekalian, saya sempat bikin status dari tulisannya Syekh Adam Sarkawi, jamaah sekalian. Adam Sarkawi ini, sebentar saya tunjukkan orang. Ini orangnya jangan. Ini ulama Palestina, lagi viral di Timur Tengah ya. Usianya di bawah saya mungkin kira-kira sekitar 5 tahun. Adam Sarkawi. Saya ingin bacakan tulisannya yang sempat saya jadikan statusnya. Jika engkau mengabulkan apa yang engkau minta, itu karena rahmat. Dan jika engkau menahannya, itu karena kebijaksanaanmu. Aku akan tetap berada di pintumu sampai aku mendapatkannya. Itu sebuah kalimat yang menarik. Jika kita mendapatkan apa yang kita dapatkan, yang kita doakan pada Allah, seringkali kita merasakan, karena saya usaha, ya kan? Karena saya sudah kuliah. Karena kita lupa bahwa kadar usaha dan ikhtiar kita itu nggak seberapa. Sisanya itu Allah yang paling banyak memberikan ini. Maka Adam Sarkawi mengatakan, jika engkau mengabulkan apa yang aku minta, itu karena rahmatmu. Tapi rahmat Allah tidak akan Allah berikan kalau orang tidak mau berusaha. Usaha kita semua, walaupun banting tulang sampai keringat itu, kalau diukur dibandingkan dikabulkannya itu pertanyaannya sedikit sekali. Rahmat Allah jauh lebih banyak. Tapi kata beliau begini, dan jika engkau menahannya itu karena kebijaksanaanmu. Ya. Jadi doa tidak dikabulkan hari ini, baru 3 hari lagi kita kan agak jengkel juga kan.
Apalagi soal tagihan uang, ya kan? Ya kan? Tapi begitu dikabulkan baru 3 hari kan baru kita sadar begitu bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Saya yakin hadirin yang punya hutang itu pikirannya itu kenapa sih semua orang tidak ngasih uang pada saya kan? Gitu kan? Coba kalau semua orang ngasih uang pada hadirin tidak akan berusaha, hadirin tidak akan kerja keras, hadirin tidak akan berusaha sekuat tenaga. Begitu hadirin sekalian. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya eh, eh, saya ada tulisan lagi ya. Tulisan tentang di antara tanda-tanda keberkahan dekat dengan Allah. Kayak Adam Sarkawi ini ya. Kamu memiliki tanggung jawab yang besar tetapi kamu dibantu sehingga bisa mengembannya. Dunia di sekitarmu mungkin galau tetapi kamu tetap tenang. Pekerjaanmu banyak tetapi kamu bisa menyelesaikannya, kata beliau. Waktumu singkat tetapi diberkahi sehingga produktif dan bermanfaat. Kamu berusaha mencari yang halal lalu dimudahkan bagimu dan terlihat indah di matamu. Itu beberapa kutipan yang menarik hadirin sekalian. Jadi hadirin sekalian, soal yang keempat yang saya tulis ini jangan memang butuh waktu. Orang itu berdoa, ya Allah berilah saya rezeki 5 juta, dikasih 1 juta. Nggak terima jawabannya. Tapi seiring berjalannya waktu barulah dia mulai berbesar jiwa. Ya Allah, semoga anak saya diterima tes di Malaysia. Keterimanya di mana? Di Jakarta misalnya. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya sukses kuliah di mana? Di Amerika misalnya. Malah gagal 2 kali tes. Saya punya teman ya mas, 2 kali tes gagal. Tapi dia bilang tes pertama gagal, Ustaz. Saya ini kerja di perusahaan. Tes kedua gagal, baru tes ketiga. Nah, dia baru sadar di tes ketiga gagal itu ketika tes ketiga berhasil ketika orang tuanya sudah tidak bisa membiayai dia selama 2 tahun bekerja di perusahaan itu duitnya ada, makanya dia bisa mandiri Mas begitu. Tidak lagi merepotkan orang tuanya Mas begitu. Tapi kita ini manusia biasa ya, yang kalau tidak diterima doa kita itu protes. Kata Aid Al-Qarni mengomentari surat 16 ayat pertama itu, doa itu pasti dikabulkan, tapi jangan minta disegerakan. Cuma jadi nggak terima. Ustaz, soalnya besok jadwalnya bayar Ustaz ya, gitu kan. Misalnya malam ini, ya Allah mudah-mudahan kau beri aku rezeki besok ya Allah, ya 7,5 juta ya. Lalu ada suara, doa akan dikabulkan 3 hari lagi. Ini protes kan, jadwal bayarnya besok kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan yang karena kita sadar atas ketentuan Tuhan kepada kita bahwa diri kita sendirilah yang harus memilih, menentukan, mengupayakan perubahan terhadap masa depan hidup kita. Maka kita selalu akan butuh berbesar jiwa untuk menerima hasil apapun yang kita terima dari Tuhan setelah ikhtiar dan kerja keras kita itu. Saya pernah nulis gini, hidup kita ini hadirin, ini ibarat kita ini punya perahu kecil yang ada di tengah-tengah lautan yang luas. Jalannya perahu ini itu kan tidak semata-mata ditentukan oleh kayuhan dayung yang kita miliki kan. Ada angin, ya kan? Kemudian ada gelombang, ada arus di bawah itu ya, yang ditambah petir ya. Tapi kalau kita memilih mendayung jamaah kan, kemanapun arah perahu itu kita puas berbesar. Kenapa? Karena kita memilih untuk berusaha, ya kan? Yang bisa mati kutu bahkan mati dalam kendang itu kalau orang memilih diam jemaah gitu. Ya. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang ketika ditanya mau kemana Pak? Ya Ustaz keluar aja, yang penting keluar, nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Kadang-kadang suntuk. Tapi dengan memilih keluar, dia mulai menjalankan sunnah bahwa yang penting dia berusaha. Apalagi dia cari ilmunya, apalagi dia meminta petunjuk pada Allah agar ilmu itu diberikan, petunjuk itu maka dia akan ini. Yang kelima, keinginan untuk selalu hidup berjuang bersama pengatur. Maksudnya keinginan untuk hidup selalu berjuang bersama Allah. Artinya hadirin sekalian, kalau kita punya cita-cita apapun, kalau kita berniat mewujudkannya agar kita selalu bersama Allah, ibadah dijaga, doa selalu dipanjatkan, zikir selalu dibaca, dan segala macam hadirin sekalian, maka hidup itu tidak akan mengkhawatirkan buat kita semuanya, jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hadirin menyaksikan keadaan kita sekarang, ya, kata Syekh Adam, beruntung Ramadan itu datang tepat waktu. Ya. Dulu Rasulullah berperang dalam perang Badar, itu hadirin tahu. Itu bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Tapi jatuhnya kewajiban berpuasa Ramadan itu datang pada bulan Sya'bannya, zamannya. Beberapa. Nah, pas Rasulullah itu keluar dari Mekah, dari Madinah untuk menghadang rombongan dagang dari utara, punya orang-orang Mekah yang mau ke selatan itu, ternyata pemilik barang-barang dagangan itu tahu bahwa rombongan dagang mereka akan dicegat, maka mereka mengirimkan pasukan sampai 1.000. Ketika oleh Allah jangan hadang rombongan dagang tapi hadapilah pasukan perang, itu masih pas karena suasananya Ramadan, mereka menjadi lebih siap. Tanggal 17 Agustus tahun 45 yang kita pilih untuk memproklamasi kemerdekaan itu, adin tahu, itu kan tanggal 9 Ramadan. Dan di awal Agustus, tanggal 1 Agustus, itu berarti kalau 17 Agustus 9 Ramadan, 1 Agustus kan belum masuk Ramadan kan, itu kan? Iya kan? Itu di awal Agustus, Jenderal Terauchi, pimpinan militer Jepang di Asia Pasifik, memanggil Soekarno, Hatta, satu lagi lupa apakah Sultan Syahrir atau yang lain, itu, dan menyampaikan ketika mereka datang ke Saigon, Vietnam, kami akan memberikan janji kemerdekaan pada bangsa di Nusantara itu, belum ada Indonesia namanya itu kan, nanti pada tanggal 23 Agustus zamannya. Begitu mereka sampai di Singapura, pulang itu, rupanya 3 orang ini mendengar berita kekalahan Jepang dalam perang Asia Pasifik dari sekutu. Lalu mereka mikir, loh kenapa harus nunggu 23 Agustus yang mau ngasih kemerdekaan sudah kalah perang ya, kalah tarung, kenapa tidak dipercepat? Akhirnya dipilih tanggal 17 Agustus. Hadirin tahu apa artinya itu? Berarti kita nantang 2 pendekar ya. Satu Jepang yang mau ngasih ini, ya kan? Dijanjani 23 Agustus, kok ngelama, maju ke 17 Agustus, ngajak berkelahi kan? Dan yang kedua, pasti kita akan berhadapan dengan sekutu yang mengalahkan Jepang. Dan buktinya tanggal 10 November kita bertarung dengan sekutu di Israel. Tapi karena Ramadan datang, suasananya pas. Kita siap menghadapi semua konsekuensi. Hari ini, saya yakin bersyukurlah pada Allah. Kalau hutang belum terbayar, masalah belum selesai, beruntung Ramadan datang lagi. Kita punya waktu untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa lebih panjang bersama sekian banyak orang yang ingin berpuasa. Dan semua orang itu pasti punya masalahnya. Kata Adam Sarkawi, beruntung Ramadan datang tepat waktu. Allah tidak melupakan kita, dan Allah menakdirkan kita, mudah-mudahan sampai ke Ramadan, doa, permohonan, ikhtiar, tadarus Al-Quran, sedekah, itu mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk semakin mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Di akhir ceramah saya ingin membacakan tulisan Adam Sarkawi tentang Ramadan yang datang tepat waktu itu. Sungguh menggugah, sebentar, saya buka catatan saya. Sungguh menggugah kesadaran kita tentang betapa penting dan betapa perlunya kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas datangnya Ramadan yang sebentar lagi ini. Saya bacakan lengkap. Beliau ini punya telegram, Adam Sarkawi itu memang berbahasa Arab. Ramadan datang tepat waktu. Ramadan selalu datang pada waktu yang tepat sesuai jadwal yang pas. Ia datang ketika hidup telah benar-benar melelahkan kita. Ketika mimpi-mimpi kita telah menguras habis tenaga kita. Dan ketika kita telah mencapai batas kemampuan kita untuk berlari dan menangis. Yang ngomong seperti ini bukan orang Indonesia, tapi orang Palestina yang tanahnya sedang dijajah oleh Israel. Yang melihat langsung. Ia datang ketika kita merangkak keluar dari kelelahan batin kita, dan hari-hari telah menguras jiwa kita hingga kita benar-benar meleleh. Perjalanan keyakinan bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya adalah bekal sepanjang tahun. Demi Allah, kata dia. Oleh karenanya, seberat apapun hadirin sekalian, maka mudah-mudahan Allah menakdirkan kita sampai ke bulan Ramadan, doa, rintihan, mengadu, dan meminta segalanya kepada Allah itu sampaikan jamaah sekalian. Pundak kita ini perlu agar diberi lebih kekuatan oleh Allah. Air mata kita ini haruslah tertumpah, bukan mengeluh kepada manusia tetapi mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketidakberdayaan ini semestinya itu tidak dibagikan di media sosial ya, tetapi hendaklah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Dan kita memohon agar pundak kita dikuatkan, kesabaran kita dilipatkan oleh Allah, optimisme kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan putus asa kita dihilangkan dari diri kita. Semoga bermanfaat hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita ketika kita berada di bulan Syaban, dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah ketika kami sekarang berada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami seluruhnya ke bulan Ramadan, agar kami dapat menunaikan ibadah yang mulia di bulan Ramadan, ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.